Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang ditegakkan di atas pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Pembicaraan kita sedang dalam pembicaraan tentang nawaqidul Islam, beberapa pembatal Islam. Ini pembatal Islam yang 10. Dan kita telah melewati pembahasan pembatal Islam yang pertama, asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembatal Islam yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, orang yang mereka menjadikan perantara antara dia dengan Allah, yang mereka meminta kepada para perantara tersebut. Dia meminta syafaat, dia bertawakal kepada mereka. Yang ketiga, malam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum, orang yang mereka tidak mengkafirkan orang musyrik dan atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, atau dia membenarkan madhab, pemikiran, keyakinan, agama kekafiran. Yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyi wa anna hukma ghairahu wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmih. Orang yang berkeyakinan bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk Nabi, dan ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bi Rasul, dia membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 perkara yang telah kita sampaikan, dan kita masuk pada pembatal yang ke-6, yakni al-istihza bidini Rasul, al-istihza min syai'in bidini Rasul. Ini beristihza, dia melecehkan, dia memperolok-olok perkara yang merupakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu yang berkaitan dengan thawabuh wa iqabuh, yang berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan hukuman-hukuman dalam agama, dan yang berkaitan dengan keseluruhan identitas agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita fahami bahwa seorang muslim dengan iman yang ada di hatinya, maka akar keimanan ini adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan pengagungan terhadap apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat yang merupakan kaidah penting dalam agama kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Wa may yu'azzim hurmatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa yang dia mengagungkan
syiar-syiar agama Allah, maka itu menunjukkan adanya takwa di dalam hati mereka. Dan barang siapa yang dia mengagungkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi dia di sisi Allah. Dua ayat ini, para pemirsa yang rahmati Allah, merupakan sekaligus kaidah bahwa iman kita diwujudkan dengan pengagungan. Pengagungan terhadap apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah dan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di antaranya diwujudkan dengan mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mewujudkan yang wajib? Bagaimana dia mewujudkan yang merupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana dia mengagungkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia menjauhkan diri. Dengan cara dia berusaha untuk betul-betul menjaga apa yang diharamkan Allah, jangan sampai dia langgar. Maka ini merupakan bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ditegakkan di atas pengagungan yang demikian. Dan iman menuntut pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya seperti ini akar keimanan pengagungan, maka tidak akan muncul dari seorang mukmin yang lurus imannya, lalu dia melakukan istihza, melakukan pelecehan, penghinaan terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap istihza sesungguhnya merupakan sikap orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahudi dan orang kafir secara umum. Istihza, sikap melecehkan, meremehkan, merendahkan, menghinakan, tidak ada pengagungan, tidak ada penghargaan, tidak ada pemuliaan, istihza. Dalam sejarah umat yang telah lalu, maka di antara umat yang terkenal melakukan istihza adalah orang-orang Yahudi. Dia telah istihza terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia telah istihza terhadap nabinya alaihi salatu wassalam. Mereka telah istihza pula terhadap risalah ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka istihza pula dengan kaum mukminin yang mengimani agama Allah Subhanahu wa taala. Dan istihza dengan apa yang menjadi ajaran-ajaran agama ini. Lihatlah bagaimana orang-orang Yahudi mereka berbicara lancang tentang Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Ini sikap lancang terhadap Allah. Dia telah merendahkan, telah berbicara tentang Allah dengan lidah-lidah yang lancang. Dia katakan pula, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah fakir dan kita kaya. Dan sebagaimana pula mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala lelah setelah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Hari ke-7 Allah istirahat kelelahan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma wa ma massana min lughub. Dan Allah tidak terserang lelah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sempurnanya diri Allah dengan segala sifat sempurna Allah. Dan orang Yahudi telah lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang Yahudi, bagaimana mereka melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menunjukkan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam sikap-sikap kejinya kepada Nabi yang mulia. Bagaimana pula orang Yahudi, dia telah melecehkan
Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Coba perhatikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin untuk tidak menggunakan kalimat-kalimat yang karena kalimat ini merupakan pelecehan orang-orang Yahudi dengan pelesetan. Satu contoh di antaranya, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang yang beriman, jangan kalian katakan ra'ina, akan tapi katakan unzurna wasma'u. Kalimat ra'ina memiliki makna perhatikan kami. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk tidak menggunakan kalimat ra'ina. Akan tapi wanzurna wasma'u. Perhatikan kami ya Rasulullah. Perhatikan kami ya Rasulullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak menggunakan kalimat ra'ina? Karena kalimat ini telah dipelesetkan oleh orang Yahudi menjadi ru'una. Ru'una yang artinya talal. Sehingga dengan ucapan itu mereka akan melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah Anda lihat pula bagaimana orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, Assalamualaikum. Mestinya Assalamualaikum. Keselamatan buat kalian. Akan oleh orang Yahudi dipelesetkan dengan kalimat Assalamualaikum. Kebinasaan, kehancuran bagi kalian. Ini tentu sebuah perkara yang sangat buruk. Pelecehan dan perendahan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada kaum mukminin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bagaimana Allah turunkan ayat yang membongkar pelecehan mereka kepada Nabi yang mulia sallam. Tidaklah melecehkan Allah, Nabi, agama, kaum mukminin kecuali orang kafir atau orang munafik atau memang mereka adalah a'da'ullah wa a'da'ur rasul wa a'da'ul islam wa a'da'ul mu'minin, para musuh-musuh Allah, para musuh Rasul, musuhnya kaum mukminin. Istihza perkara akan bisa membatalkan keislaman seorang. Lihatlah bagaimana Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan sikap istihza'nya orang munafik. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah telah menghukumi mereka kafir setelah iman mereka. Orang-orang munafik ketika sedang berada di sebuah peristirahatan atau perjalanan, mereka berkumpul-kumpul dan mereka mengatakan kalimat yang mereka sangka ini adalah merupakan kalimat sekedar untuk mengisi waktu luang. Kalimat yang mereka anggap tidak seberapa, diucapkan kalimat yang sangat besar. Ma ra'aina misla qurra'ina haula. Ma ra'aina misla qurra'ina haula arghabu butunan wa akdhabu alsunan wa ajbanu inda liqa. Kita tidak melihat orang yang mereka lebih rakus, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut ketika bertemu musuh, melebihi para qurra kita. Yang mereka maksudkan qurra adalah Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka ini merupakan pelecehan. Kalimat ini didengar oleh salah seorang sahabat dan dilaporkan kepada Nabi, dan ternyata telah turun mendahului kepada Nabi. Ini telah turun wahyu yang mendahului para sahabat yang datang pada Nabi, yang menerangkan perihal orang munafik, yang Allah katakan wala in sa'altahum, kalau Anda tanya tentang sikap mereka, kenapa mereka melakukan yang demikian, apa katanya? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanyalah bersendau-gurau dan bermain-main. Bersendau-gurau dan bermain-main. Akan tapi yang mereka jadikan bahan sendau-gurau dan permainan ini bahaya sekali.
Maka Allah katakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastasi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulnya kalian melakukan istihza? Kalian merendahkan, menghinakan, bermain-main, bersenda gurau? Sungguh tidak ada uzur bagi perbuatan kalian. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Para ulama menerangkan tentang ayat ini dan menerangkan tentang hukumnya orang mereka beristihza. Maka hukum istihza terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap agama ini, terhadap Rasulnya, maka ini merupakan perbuatan yang bisa membuat mereka kafir, keluar dari Islam. Berhati-hatilah dari sikap istihza. Dan umat ini dengan kebodohannya, banyak sekali yang mereka terjerumus dalam perbuatan istihza, di antaranya dengan membuat kalimat-kalimat plesetan yang mereka sangka kalimat yang ringan, kalimat yang berat. Kalimat yang berat. Bagaimana mereka melesetkan ayat-ayat, melesetkan kalimat-kalimat yang agung, hanya untuk sekedar melawak, mencari ridhanya manusia, untuk mereka jual dengan lawakannya. Ini sangat banyak terjadi. Demikian pula orang mereka berkomentar miring terhadap hukum-hukum Islam. Mereka melecehkan para ulama Islam. Mereka melecehkan Nabi dengan karikatur dan semisalnya. Ini semua merupakan pelecehan yang dikecam oleh agama Allah SWT. Dan perbuatan yang bisa menjadikan pelakunya kufur, keluar dari Islam. Istihza, ada yang sarih, ada yang terang-terangan, dengan kalimat-kalimat yang terang. Dan ada yang dengan ghairu sarih, yang samar-samar, dengan isyarat. Dan Allah SWT menjadikan perkara-perkara yang sangat besar dalam agama ini. Sehingga Allah katakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur buat kalian. Kalian telah kafir setelah imannya. Sungguh, pembahasan tentang istihza tentu sangat panjang lebar. Akan tapi kalimat ini merupakan kalimat singkat yang mengingatkan kepada kita agar setiap kita hati-hati dari sikap istihza, karena perbuatan ini akan bisa menjadikan pelakunya kufur, keluar dari Islam. Dan hendaknya setiap kita mengkhawatirkan diri kita seandainya terjerumus dalam perbuatan al-istihza bidinillah, al-istihza billah wa bi ayati wa bi rasulih, yang itu merupakan perbuatan sangat besar, sangat mungkar dalam agama ini. Mudah-mudahan kalimat singkat ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.